Bapa, seringkali kami menaikkan pujian ini, meminta agar Tuhan memberikan matamu, hatimu, kakimu, tanganmu. Tapi seringkali juga kami lalai. Hati kami dibelenggu oleh dosa, hati kami dibelenggu oleh keegoisan kami. Sehingga mulut kami mengucapkan kerinduan itu, tapi hati kami menolak. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami. Pujian ini bukan sekadar hanya kami ucapkan, kami nyanyikan melalui mulut kami. Tapi sungguh-sungguh ini lahir dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang terbatas penuh dengan kelemahan ini, Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Bapak Ibu bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Bersyukur juga kurang lebih 19 hari ya saya mengambil cuti dan hari ini adalah hari pertama saya masuk lagi untuk melayani Tuhan. Saya sangat bersyukur ada banyak hal yang Tuhan kerjakan ketika bertemu dengan keluarga. Bagaimana Tuhan menolong menjadi saluran berkat di dalam keluarga dan kiranya melalui momen ini nama Tuhan dimuliakan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama akan belajar di bawah satu tema yaitu orang Samaria yang murah hati. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya tidak akan tampilkan di depan. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita baik yang elektronik maupun yang manual. Kita buka di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini atau perumpamaan Yesus tentang orang Samaria ini adalah sebuah perumpamaan yang cukup terkenal. Jadi dari semua perumpamaan Tuhan Yesus, perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan yang cukup terkenal bagi kita. Mungkin ketika kita sudah mendengarkannya sejak kita masih di sekolah minggu, kita sudah mendengarkan hal ini. Gitu. Dan memang khotbah ini adalah seri di mana kita berbicara mengenai perumpamaan tentang Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi bahwa dalam 3 bulan ini kita akan berbicara banyak tentang perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan dan makna dari perumpamaan ini. Dan salah satunya yaitu orang Samaria ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jika demikian, jika perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini adalah perumpamaan yang sangat terkenal begitu bagi kita. Kalau begitu jika saya bertanya hari ini kepada Bapak Ibu, apa pesan yang diajarkan oleh perumpamaan ini tentang orang Samaria yang murah hati ini? Mungkin banyak dari kita mengira bahwa perumpamaan ini adalah ajaran moral yang Yesus ingin ajarkan bagi kita untuk kita memahami tentang ajaran moral yang baik. Bagaimana kita harus menjadi orang baik, bagaimana kita harus menolong orang dan lain-lain. Nah, saya ingat sekali Bapak Ibu ketika masih sekolah minggu, begitu guru sekolah minggu mengajarkan tentang orang Samaria ini, lalu pesan di akhir dari khotbah ini, dalam renungan ini dikatakan bahwa karena itu kita harus seperti orang Samaria yang murah hati, kita harus membantu, kita harus menolong orang seperti seorang Samaria ini. Namun pertanyaannya untuk kita, apakah ini adalah inti dari pesan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini? Bapak Ibu Saudaraku, jika kita berhenti di dalam ajaran moral saja, maka Bapak Ibu kita akan kehilangan inti dari pesan yang Yesus ingin ajarkan. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita membaca perumpamaan ini, kita harus mengerti tentang konteks. Sekali lagi, jika kita ingin memahami perumpamaan ini, maka kita harus memahami konteks perumpamaan ini. Jika tidak demikian, maka kita akan tergelincir ke dalam kesimpulan moralistik. Bahwa kita bisa mendapatkan hidup kekal, kita bisa mendapatkan keselamatan itu dengan kita menjadi orang baik. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita ulang lagi mempelajari perumpamaan ini dan mari kita membaca ayat 25 sampai 30, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu ayatnya yang genap sampai di
ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkan setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan ke atas keledai, tunggakan sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu, ada 3 poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita akan melihat apa konteks di dalam perikop ini. Lalu yang kedua, isi perumpamaan ini. Lalu yang ketiga, makna perumpamaan. Poin pertama, konteks. Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan kalimat seperti ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini dimulai dengan kehadiran seorang ahli Taurat. Kita tahu bersama bahwa seorang ahli Taurat adalah seorang yang sangat memahami isi hukum Allah, isi hukum Tuhan. Ia adalah seorang yang berpendidikan tinggi dalam kitab Musa, yaitu 5 kitab pertama itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu. Dia adalah seorang yang sangat dihormati karena kemampuannya untuk menafsirkan hukum Taurat. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Bukan hanya saja dia menafsirkan, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk mengajarkan tentang hukum Taurat itu kepada umat. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, seorang ahli Taurat ini adalah seorang yang sangat pintar di dalam teologi, di dalam dia memahami tentang hukum Taurat ini. Nah, untuk zaman sekarang yaitu mungkin seperti seorang teologia yang pintar begitu, seorang sarjana teologia, di mana bukan hanya saja dia bisa menafsirkan ayat Alkitab, tetapi juga dia pandai di dalam mengajarkan firman Tuhan itu. Dan Lukas mencatat seperti ini, bahwa suatu kali ahli Taurat itu dia berdiri, lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru." Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa secara gestur dan ucapan ahli Taurat ini terlihat sangat menghormatinya. Lihat ada dua kata, berdiri, dan dia memanggil Tuhan Yesus itu guru. Bapak Ibu, kalau dalam budaya Yahudi, tradisi Yahudi, ketika orang itu mau berbicara, untuk menghormati lawan bicaranya, maka dia harus berdiri sebagai tanda bahwa dia menghormati, itu sebagai bentuk penghormatan dia, itu sebagai tanda sopan santunnya dan kesungguhannya di dalam menyampaikan sesuatu. Lalu yang kedua, dia berkata, dia memanggil Yesus itu guru. Nah,
guru adalah sebuah gelar kehormatan bagi orang yang dianggap memiliki otoritas rohani. Dan kalau kita melihat seorang ahli Taurat ini, dia secara gestur, secara ucapannya itu sangat baik sekali, sangat luar biasa sekali. Namun Bapak Ibu, di balik sikap yang terhormat itu tersembunyi motivasi hati yang salah. Alkitab mencatat bahwa dia berdiri lalu dengan motivasi untuk mencobai Yesus. Dan itu 2 kali. Kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya 29, di situ dikatakan bahwa untuk membenarkan dirinya, maka orang itu berkata lagi kepada Yesus. Menyampaikan sesuatu lagi, pertanyaan lagi kepada Yesus. Nah, bagian sini kita bisa mempelajari seperti ini. Pengetahuan rohani tanpa pertobatan adalah sebuah perlawanan terhadap Allah. Sekali lagi, pengetahuan rohani tanpa kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah, itu merupakan perlawanan terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara, di balik semua kehebatan pengetahuan rohani, kita bisa tahu tentang Alkitab, kita bisa tahu tentang teologi, kita bisa mengerti doktrin, bahkan mungkin kita bisa mengajarkan dengan fasih kepada orang lain. Tetapi ada bahaya besar yang tersembunyi jika Bapak Ibu pengetahuan rohani itu tidak diiringi dengan pertobatan yang sejati. Maka pengetahuan rohani kita itu akan menjadi bentuk untuk kita melawan, itu menjadi sebuah perlawanan terhadap Allah. Bapak Ibu, apakah orang ahli Taurat ini kurang pintar? Apakah ahli Taurat ini mereka kurang pengetahuan? Jawabannya tidak. Mereka adalah orang yang pintar. Mereka tahu tentang kitab suci. Mereka rajin beribadah. Mereka sangat dihormati dalam komunitas keagamaan itu. Namun seperti ahli Taurat ini, kita pun juga bisa demikian Bapak Ibu. Kita bisa memahami Alkitab, kita bisa rajin membaca Alkitab, kita bisa aktif di dalam pelayanan. Bahkan kita mampu mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain. Tapi jika, sekali lagi tetapi jika hati kita itu kita tidak merendahkan hati kita di bawah salib Kristus, maka kita itu merupakan perlawanan kita terhadap Allah. Jika kita tidak sungguh-sungguh merendahkan hati kita di hadapan Allah dan mau diubahkan oleh Kristus, mau diubahkan oleh firman itu, oleh kebenaran itu, maka itu merupakan perlawanan kita terhadap Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, perlawanan kepada Allah bukan hanya soal kita melakukan dosa-dosa yang kelihatan di permukaan. Bukan sekedar itu. Tetapi perlawanan itu bisa tersembunyi di balik kesalehan lahiriah kita. Di balik kesalehan keagamaan kita. Kita bisa saja rajin ibadah. Kita bisa saja rajin pelayanan. Kita bisa saja rajin melakukan disiplin rohani. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, di balik semuanya itu, jika kita merasa diri lebih benar dari orang lain, jika kita merasa diri lebih baik dari orang lain, jika kita memandang rendah kepada sesama kita, jika kita menolak dikoreksi oleh kebenaran firman itu, maka kita perlu bertobat. Itu adalah sikap kita yang melawan Allah. Dan karena itu Bapak Ibu, semua pengetahuan rohani yang kita tahu, yang kita ketahui, tidak sekedar hanya di intelek kita, tidak sekedar hanya di pikiran kita saja, tapi pengetahuan itu harus mengubah dalam hati kita. Amin. Karena itu ada seorang teolog berkata, seorang pengkhotbah berkata seperti ini. Jarak yang paling jauh, yaitu jarak dari otak, kepala turun ke hati. Padahal ini cukup dekat gitu ya. Tapi jarak yang paling jauh dari otak, dari kepala begitu, pikiran kita turun ke hati kita. Dan itu juga terjadi di dalam kita. Kita bisa saja tahu banyak, tapi kita tidak bisa melakukan banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita perlu bertobat. Kita bukan hanya bertobat dari perbuatan jahat yang kelihatan, tetapi juga kita perlu bertobat dari sikap hati kita yang cukup baik dan tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita harus bertobat dari merasa diri kita cukup baik, sangat baik, lebih benar dari orang lain. Dan tidak membutuhkan kasih karunia itu. Karena kita perlu bertobat dari hal itu. Nah, kita bisa melihat pertanyaan yang dilontarkan oleh ahli Taurat ini. Dikatakan seperti begini. Guru, dikatakan, apa yang harus kuperbuat
untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, sepintas kita membaca pertanyaan ini, kalimat ini, sebenarnya pertanyaan ini baik-baik saja, betul tidak? Bahkan bisa dikatakan bahwa ini adalah pertanyaan terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana sih saya memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa diselamatkan oleh Tuhan? Atau apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah apakah yang harus saya lakukan supaya saya layak masuk surga? Dan ini pertanyaan adalah pertanyaan kita semua. Gitu. Kemarin dalam liburan pun demikian. Ada seorang jemaat juga begitu dalam ngobrol dikatakan, Pak Nabas, bagaimana sih supaya saya bisa diselamatkan oleh Tuhan? Saya layak begitu, sedangkan saya banyak dosa begitu. Pertanyaannya itu baik saja. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Namun Bapak Ibu perhatikan motivasinya. Pertanyaan ini tidak lahir dari kerinduan hati untuk mengetahui kebenaran itu, tetapi bahwa pertanyaan ini ingin membenarkan, ingin menjebak Yesus. Ingin membenarkan dirinya sendiri, dirinya ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini sebenarnya dia tidak mencari jawaban. Ia ingin menunjukkan siapa dirinya dan apa yang ia sudah lakukan. Ini adalah bentuk kesombongan rohani yang tersembunyi di balik pertanyaan rohani. Bapak Ibu, apakah kita pernah menjumpai orang-orang seperti ini? Apakah kita pernah menjumpai ada orang-orang yang seperti ini? Ada orang yang bertanya seolah mencari kebenaran begitu. Tapi sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa ia sudah cukup baik. Gitu. Ada orang yang bertanya seolah-olah mencari kebenaran. Tapi sebenarnya dia hanya ingin menunjukkan bahwa usahanya itu sudah cukup saleh. Ada orang yang bertanya seolah mencari kebenaran, tetapi sebenarnya dia hanya ingin berharap supaya dia bisa mendapatkan pengakuan dari apa yang ia lakukan. Gitu. Orang-orang seperti ini, dia tidak mencari Tuhan Yesus, tapi dia hanya mencari pengakuan tentang apa yang ia lakukan. Mereka bertanya itu bukan untuk mengetahui kebenaran, tetapi untuk mengukuhkan atau meneguhkan kehebatan diri mereka sendiri. Nah, menarik di bagian ini, kalau kita melihat bahwa Yesus itu tidak langsung memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tapi yang Yesus lakukan, bahwa Yesus membalikkan pertanyaan itu kepadanya. Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca? Lalu ahli Taurat itu berkata seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, jawaban ini berasal dari perjanjian lama di dalam Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Dan Yesus berkata, jawabanmu itu benar. Tidak sampai di situ saja, Yesus lanjutkan, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dan selanjutnya, Lukas mencatat seperti ini. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku? Jadi kita masuk dalam poin kedua, yaitu isi perumpamaan itu. Bapak Ibu, isi perumpamaan ini dimulai dengan kalimat seperti ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Bapak Ibu, setelah pertanyaan ahli Taurat ini, siapakah sesamaku manusia? Yesus tidak langsung memberikan jawaban, melainkan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, sebuah cerita yang tajam dan tak terduga. Sebuah perumpamaan yang mengguncang batas-batas sosial, batas-batas agama dan moral yang diyakini oleh orang Yahudi pada saat itu. Yesus memulai dengan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Bapak Ibu, ini bukanlah rute sembarangan. Jalan Yerusalem ke Yeriko adalah jalan yang terkenal berbahaya. Berbahaya. Dan itu menurun curam, sepi, penuh tikungan yang tajam. Dan ini adalah tempat yang ideal bagi para penyamun untuk beraksi, untuk melakukan aksinya.
Nah, dalam kisah ini dikatakan bahwa ada seorang yang menjadi korban. Bahwa ada seorang yang menjadi korban, ia dirampok, ia dipukuli, ia dilucuti, ia ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Ia tidak berdaya, dia sekarat dan sangat membutuhkan pertolongan. Firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Lalu dikatakan bahwa ada dua tokoh yang terkenal dan dihormati dalam agama Yahudi. Yang pertama tadi apa? Seorang apa? Lewi. Betul? Ada seorang Lewi. Dan yang kedua adalah seorang imam. Kayaknya ini semuanya ngantuk begitu, masih pagi, ada yang ngantuk-ngantuk. Oke ya, semuanya fokus begitu ya. Ada dua orang yang sangat terkenal begitu ya, tokoh yang terkenal, ada seorang imam, ada seorang Lewi. Nah, seorang imam itu lewat, dia melihat korban itu, tapi ia tidak menolong, ia melewati dari seberang jalan. Lalu yang kedua, ada seorang Lewi. Seorang Lewi juga, dia datang, dia melihat seperti imam itu, lalu dia juga melakukan seperti apa yang imam itu lakukan. Nah, kedua orang ini bukanlah orang yang biasa, mereka adalah orang yang hebat, seorang tokoh agama yang seharusnya mengerti, memahami kasih dan belas kasihan Allah itu. Tapi mereka itu tidak lakukan. Imam adalah seorang pelayan di bait Allah yang bertugas mempersembahkan korban, memimpin ibadah dan menjadi perantara antara umat dan Allah. Nah, kalau misalnya zaman sekarang mungkin kita bisa umpamakan sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan atau pemimpin rohani begitu, yang bertugas menyampaikan firman Tuhan, mengembalakan umat dan menjadi teladan di dalam kasih. Lalu yang kedua, seorang Lewi. Lewi ini adalah suku Lewi, itu mereka itu membantu dalam melaksanakan ibadah, di dalam liturgi, di dalam pelayanan musik, di dalam hal-hal teknis di dalam ibadah. Gitu. Dan dalam konteks masa kini orang Lewi itu diumpamakan sebagai penata layan gereja, mungkin worship leader, pemain musik, pengurus, ataukah pelayan jemaat yang aktif di dalam kegiatan rohani. Kita mulai lihat sepertinya ini seperti contoh saya begitu ya, saya sebagai hamba Tuhan, teman-teman yang melayani juga. Oke. Nah, itu seperti kita begitu. Namun yang mengejutkan, orang-orang seperti ini, mereka yang tahu kebenaran ini justru tidak menunjukkan belas kasihannya. Mereka melihat penderitaan orang itu yang sedang menderita itu, tetapi tidak tergerak oleh belas kasihan untuk bertindak dan membantu. Bisa bayangkan, kita yang mengajarkan firman Tuhan, kita yang katanya anak Tuhan, melayani Tuhan, tapi kita sendiri tidak membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, ini konteksnya seperti ini. Nah, ada beberapa penafsir yang berkata begini, mengapa mereka tidak menolong gitu. Nah, ada tiga hal. Ada beberapa penafsir yang berkata begini, mungkin mereka itu takut menajiskan dirinya karena mereka melihat orang itu sekarat dan dikatakan setengah mati begitu ya. Jadi kalau dalam tradisi pada perjanjian lama di dalam Imamat 21 bilangan 19 itu dikatakan bahwa kalau ada orang begitu imam atau siapapun itu yang menyentuh mayat maka dia akan najis secara ritual, dan dia harus selama 7 hari itu dia harus mentahirkan dirinya, barulah dia melayani. Nah, mungkin saja begitu seorang Lewi ini, orang Lewi dan imam ini takut begitu ya menajiskan dirinya dengan menyentuh mayat ini, sehingga itu akhirnya dia tidak dapat melayani di bait Allah selama 7 hari, sehingga dia itu minggir begitu, dia itu tidak mau membantu orang yang sedang sekarat itu, takut menajiskan dirinya. Tapi yang kedua begini, mungkin mereka juga terlalu sibuk begitu ya. Terlalu sibuk begitu, mereka punya tugas pelayanan di Yerusalem begitu. Jadi mereka menilai bahwa kalau saya berhenti menolong begitu, merepotkan dan menghambat pelayanan. Tapi yang ketiga begini, mungkin mereka juga takut bahwa masih ada penjahat atau perampok di situ. Sehingga kalau saya menolong, bisa-bisa saja ini menjadi cara untuk kalau saya menolong nanti ada perampok yang bisa datang merampok saya. Gitu. Tapi Bapak Ibu sekali lagi ini adalah sebuah perumpamaan. Ya, perumpamaan yang Yesus ajarkan bagi kita. Tetapi intinya begini, betapa ironisnya bahwa 2 orang yang aktif di dalam pelayanan, 2 orang yang katanya mengenal Allah, mereka tidak melakukan
kebenaran itu. Mereka justru gagal di dalam menunjukkan kasih dan belas kasihan Allah kepada orang yang terkapar. Dan kemudian dikatakan bahwa datanglah seorang Samaria. Yesus menyebut tokoh ini dengan sengaja. Dalam telinga orang Yahudi itu, orang Samaria bukan sekedar orang yang asing, mereka adalah musuh bebuyutan begitu ya. Orang Samaria dan juga orang Yahudi itu, mereka itu tidak akur begitu. Orang Yahudi itu merasa diri paling benar, paling layak, dan mereka melihat orang Samaria itu adalah orang yang najis, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Gitu. Nah ini terjadi bagaimana? Saya secara singkat saja menjelaskan sejarahnya. Jadi Bapak Ibu, setelah di dalam kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel utara, lalu kerajaan Israel selatan begitu. Yang utara itu ibu kotanya Samaria, dan yang selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Yang utara itu dikatakan bahwa kerajaan Israel, lalu yang selatan itu dikatakan kerajaan Yahuda. Nah, ketika di dalam hal ini ada percampuran perkawinan begitu antara orang Israel utara ini dengan musuh-musuhnya, dengan bangsa Asyur, sehingga di dalam perkawinan ini terjadilah mereka bercampur, sehingga terjadilah ada etnis secara khusus dari orang Israel yang terbuang ini, orang Israel yang terbuang ini dengan Asyur, terjadilah kawin mawin sehingga melahirkan sebuah kelompok baru, yaitu orang Samaria. Nah, di dalam penggabungan ini, percampuran ini, orang Israel itu, orang Yahudi itu mereka melihat bahwa orang Samaria seperti ini, mereka ini sudah najis karena mereka itu bercampur di dalam mereka kawin mawin gitu. Dan orang Samaria, mereka tidak hanya diklaim bahwa mereka itu tidak hanya menyembah kepada Allah, tetapi mereka juga mencampurkan dengan penyembahan berhala. Nah, bahkan kalau kita baca di dalam Yohanes itu mereka itu mendirikan tempat ibadah sendiri di Gunung Gerizim begitu. Dan bukan hanya itu saja, bahwa bagi orang Yahudi apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah penghinaan besar terhadap kemurnian iman mereka. Sehingga orang Samaria ini dianggap bahwa orang yang najis karena perkawinan campur, karena tidak menyembah lagi Allah yang hidup, harus menyembah kepada berhala-berhala yang lain. Sehingga mereka ini dianggap seperti itu. Nah, namun Bapak Ibu, di dalam bagian ini, tokoh yang dianggap tidak religius, tokoh yang dianggap seperti itu, dialah yang melakukan kebaikan. Dialah yang tergerak oleh belas kasihan itu. Dikatakan begini, orang Samaria yang dikatakan orang yang najis, orang yang sesat, orang yang kafir ini, ia melihat, bukan hanya melihat, tetapi ia mendekat, lalu ia membalut luka-lukanya, ia menuangkan minyak dan anggur, lalu ia menaikkan korban itu, orang yang sekarat itu, ke atas keledainya, lalu ia membawa ke penginapan dan merawat sepanjang malam. Tapi Bapak Ibu tidak berhenti di situ saja. Bahwa esok harinya ia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, dan ia berjanji akan menggantikan semua kelebihan biaya perawatan saat ia kembali. Bapak Ibu, kita melihat bahwa orang Samaria ini, dia menunjukkan kasih bukan setengah-setengah. Dia melakukan semuanya itu, dia menolong orang yang sekarat ini dengan kasih yang sejati. Dia bertanggung jawab sampai tuntas. Nah, di sini kita bisa mempelajari bahwa gini, belas kasihan itu bukan sekadar hanya perasaan ibah, tetapi tindakan nyata dan mengorbankan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, belas kasihan sejati itu tidak berhenti pada rasa kasihan kita di dalam hati kita, tetapi harus ada wujud nyata dari tindakan kita, tindakan yang nyata. Dan itu seringkali mengorbankan waktu, tenaga, kenyamanan, dan harta kita. Dan seperti orang Samaria ini dalam perumpamaan ini, ia tidak hanya merasa iba, tapi ia dekat, ia membalut luka-lukanya, ia mengantar, merawat, dan membayar semua biayanya.
Dan inilah kasih yang melampaui batas. Kasih yang tidak dibatasi oleh agama, oleh ras, oleh sosial. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini, bukan kita juga harus demikian. Bahwa belas kasihan kita ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan sekedar kita hanya berkata, wah kasihan ya. Tetapi Bapak Ibu, harus ada sebuah tindakan nyata. Dan tindakan nyata itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Walaupun Bapak Ibu, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Dan ketika kita membantu orang lain, bukanlah sebuah pengorbanan, tetapi itu adalah sebuah hasrat ucapan syukur kita kepada kebaikan dan karya Kristus bagi kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu bukanlah sebuah pengorbanan, tetapi adalah sebuah ekspresi kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan dalam bagian ini kita bisa melihat dan kita bisa mempelajari bahwa kasih membutuhkan tindakan nyata. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah selesai Yesus menjelaskan tentang isi perumpamaan itu, Yesus berkata seperti ini. Menurut pendapatmu, ahli Taurat yang berdiri ini, siapa sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ahli Taurat yang sejak awal itu membenarkan dirinya, sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi ia, dan menariknya begini, ia tidak menjawab orang Samaria itu yang membantu, tetapi bahwa dia berkata bahwa orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Mungkin karena saking najisnya begitu ya, orang Samaria itu menyebutkan nama orang Samaria itu, sehingga dikatakan bahwa dia tidak berkata bahwa dia berkata bahwa yang sesama yang menolong itu adalah orang Samaria. Dia tidak berkata begitu, tapi dia berkata bahwa orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang sekarat itu. Dan di akhir dari pernyataan Yesus, akhir perumpamaan Yesus, Yesus berkata kepada ahli Taurat ini, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita masuk di dalam poin ketiga, poin terakhir. Tenang, sedikit lagi ya. Poin ketiga, Yesus berkata, pergilah dan apa? Perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu, kata-kata ini seringkali disalahpahami gitu. Seringkali disalahpahami seperti ini. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita ingat pertanyaan orang Farisi itu, betul ya? Ahli Taurat itu, untuk mendapatkan hidup yang kekal begitu. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal, maka kita harus berbuat baik seperti seorang Samaria ini. Jadi ada orang yang salah pahami, dan bahkan saya pun dulu salah pahami di dalam bagian ini. Bahwa kita harus berbuat baik, kita harus hidup saleh, kita harus taat supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal, supaya kita selamat. Tapi pertanyaannya begini, jika standar keselamatan kita adalah mengasihi seperti orang Samaria ini, maka siapakah yang bisa selamat? Jika standarnya seperti standar orang Samaria ini, pertanyaannya kita hari ini yang hadir pada pagi hari ini, bahkan hamba-hamba Tuhan, begitu, siapa yang bisa selamat jika standarnya seperti itu? Maka siapa sih yang bisa mampu secara konsisten melihat mereka, orang-orang yang berbeda iman, orang-orang yang berbeda latar belakang sebagai sesama kita? Siapa yang bisa secara konsisten memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan harta bagi orang lain? Siapa yang bisa secara konsisten mengasihi orang asing, orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, orang-orang lain di luar sana melebihi dirinya? Siapa? Angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada. Dan kita semua harus berkata dengan jujur dalam hati kita bahwa kita pun demikian. Kita harus jujur bahwa terkadang kebaikan hati kita, kebaikan yang kita lakukan pun dalam hati kita itu didasari dengan motivasi yang keliru. Kita bisa membantu orang, kita bisa menolong orang lain, tetapi di balik itu ada motivasi hati yang keliru, yang kurang baik. Kita mungkin bisa melakukan segalanya untuk orang-orang yang kita cintai. Tetapi ingat, kita mungkin tidak bisa melakukan itu kepada orang lain. Orang yang bukan kenalan kita, orang yang bukan kerabat kita, apalagi dikatakan orang yang kafir atau orang
di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang beda imannya dengan kita. Apakah kita mampu? Tidak, Bapak Ibu. Jika standar keselamatan itu seperti itu, maka saya yakin bahwa kita semua tidak selamat. Tadi di dalam lagu pertama kita, Dia adalah Allah yang kudus. Maka standar kita itu harus kudus seperti Allah. Pertanyaannya, siapa yang bisa kudus seperti Allah? Jawabannya tidak ada. Dan jika hidup kekal diperoleh dari kesetiaan melakukan hukum Taurat tak bercela, pertanyaannya bahwa siapa yang bisa melakukan secara sempurna hukum Taurat itu? Bapak Ibu, di dalam Yakobus 2 ayat 10 itu dikatakan begini, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, sama-sama kita baca di dalam tetapi 1, 2, 3, tetapi mengabaikan apa? Satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kita bisa mungkin taat 99 hukum, tetapi kalau kita salah satu, maka kita salah semuanya. Dan juga Bapak Ibu di dalam Galatia 3 ayat 10 juga dikatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Ini menegaskan kepada kita bahwa setiap kita tanpa terkecuali gagal. Kita tidak sanggup mengikuti atau melakukan tuntunan hukum Taurat. Maka jika demikian, bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Kita membutuhkan seorang yang sempurna, seorang yang tidak berdosa. Dan itu kita temukan tidak di dalam manusia kita, tetapi di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan dalam Matius 5 ayat 17 bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ini kata Yesus, atau kita para nabi kita baca, aku datang bukan untuk meninggalkannya, melainkan apa? Untuk menggenapinya. Dan ini juga selaras dengan Roma 10 ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenarannya itu diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Dan bukankah itu yang Yesus lakukan bagi setiap kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang kasihi kepada kita. Supaya apa? Supaya setiap orang, setiap kita, setiap manusia yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus tidak hanya mengajarkan tentang kasih. Yesus Kristus Dia sendiri adalah wujud kasih yang terbesar itu. Kasih yang nyata itu. Ia datang bukan sekedar hanya memberikan teladan supaya kita bisa berbuat baik. Tapi Yesus Kristus itu datang untuk menjadi pengganti kita. Yesus Kristus, Ia yang tidak berdosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena pelanggaran, karena dosa kita. Supaya kita yang seharusnya binasa itu diperkenan Allah dan menerima hidup yang kekal. Yesus Kristus, Ia yang benar, Ia harus rela merendahkan dirinya menjadi hamba agar kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan cacat celah, kita yang tidak sempurna itu dibenarkan di dalam dirinya. Yesus Kristus, Dia yang sempurna, rela menanggung seluruh ketidaksempurnaan kita agar kita yang rusak dan tak layak itu boleh menikmati segala kesempurnaannya di dalamnya. Kita bisa menikmati segalanya, pengampunannya, kasihnya, kehidupan yang baru di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita bukanlah orang Samaria itu. Kita seharusnya seperti orang yang sekarat itu, pria yang terletak di pinggir jalan itu. Kita dipukul, kita dihancurkan oleh dosa. Kita tidak mampu menolong diri kita sendiri. Kita juga mungkin seperti orang yang religius itu, seperti imam, seperti Lewi, tapi tetap tak mampu menyelamatkan diri kita. Kita terkapar secara rohani dan hanya ada satu pribadi yang dapat menolong, yaitu Yesus Kristus dengan apa yang Ia sudah lakukan bagi setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Samaria sejati, sang Samaria sejati ialah Yesus
Kristus itu sendiri. Yesus Kristus, dia mendekati kita ketika semua orang menjauh daripada kita. Yesus Kristus tidak menjauh dari kita karena najis kita, karena dosa kita. Melainkan dia justru datang, dia memikul najis kita di atas kayu salib. Yesus Kristus, dia mengangkat kita dari kejatuhan kita. Dia tidak membiarkan kita jatuh, tapi dia datang dan mengangkat kita, membawa kita kepada pemulihan yang sejati. Yesus Kristus, dia datang membalut luka-luka dosa kita dengan anugerahnya. Bukan dengan minyak, bukan dengan anggur, tetapi dengan darahnya sendiri. Yesus Kristus, dia membayar harga pemulihan kita. Bukan dengan 2 dinar, tapi dengan nyawanya sendiri bagi tebusan yang sempurna. Amin. Ini yang Yesus kerjakan bagi kita semua. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak mengenal syarat. Kasih Allah itu tidak bergantung dari latar belakang. Kasih Allah itu tidak dibatasi oleh siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Kasih Allah adalah kasih yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang paling rendah, menjangkau manusia yang tergeletak dan tak berdaya, yang memulihkan dan memulihkannya bukan karena kelayakan kita, tetapi karena belas kasihan semata. Dan ini mematahkan semua argumentasi. Ini mematahkan pembenaran diri dan pemahaman ahli Taurat tentang siapakah sesama dan bagaimana seseorang itu dibenarkan di hadapan Allah. Perumpamaan ini menggugurkan gagasan ahli Taurat bahwa keselamatan itu bisa diperoleh dari ketaatan, dari kesalehan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang sudah mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah anak-anak Tuhan, ahli waris Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Yesus sudah melakukan semuanya untuk kita. Karena itu, kita yang sudah mengalami kasih dan kebaikan dari Sang Samaria sejati ini, yaitu Yesus Kristus ini, kita juga harus pergi memberitakan, perbuatkan demikian. Bukan sebagai syarat keselamatan, tetapi sebagai anugerah. Amin. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk mendapatkan A, B, C sampai Z dari Tuhan. Tetapi karena kita sudah mendapatkan segalanya A, B, C sampai Z dari Tuhan. Sehingga kita harus pergi. Kita tidak bisa berdiam saja. Tapi kita harus melangkah, pergi, perbuatkan apa yang Yesus ajarkan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perintah ini bukan beban bagi kita, beban moral bagi kita, tidak. Tetapi buah dari relasi dengan Sang Juru Selamat. Kita mengasihi bukan supaya kita diterima oleh Allah. Kita mengasihi karena sudah diterima dan dikasihi oleh Allah. Kita mengasihi bukan supaya Allah membalas kebaikan kita. Kita mengasihi karena kita telah mengalami kasih yang sempurna dari Allah. Kita mengasihi bukan untuk membuktikan bahwa kita layak diselamatkan. Tetapi kita sadar bahwa kita sama sekali tidak layak. Namun kita diselamatkan oleh anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita mengasihi bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Roh Kudus yang telah mengubahkan hati kita dan memampukan kita untuk melihat orang lain itu dengan belas kasihan Kristus. Kita mengasihi bukan hanya mereka yang layak dikasihi. Sekali lagi, kita mengasihi bukan hanya mereka yang layak dikasihi, kepada mereka yang layak dikasihi, tetapi bahkan mereka yang berbeda iman, latar belakang, dan karakter kita. Itu pun layak kita kasihi. Mengapa? Karena kita pun sudah dikasihi oleh Tuhan. Karena kasih Kristus itu menjangkau kita ketika kita masih berdosa dan menjadi musuh Allah. Di dalam Roma 5 ayat 8. Karena itu Bapak Ibu, pertanyaan refleksi bagi kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh memahami, menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tak berdaya secara rohani. Dan hanya oleh belas kasihan Yesus, Sang Samaria sejati itu, kita bisa dipulihkan
dimampukan untuk mengasihi orang lain. Bapak Ibu, saya akan menutup perenungan ini dengan kesaksian pribadi. Bapak Ibu Saudara, ini sangat sulit untuk saya sampaikan, tetapi ini menjadi sebuah kesaksian. Dulu saya sangat malu begitu. Tapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan menguatkan saya dan Tuhan memulihkan saya. Sehingga ini menjadi kesaksian hidup saya dimanapun saya berada. Bapak Ibu, saya terlahir tanpa seorang ayah. Saya dibesarkan oleh oma dan opa, dan setelah dewasa barulah saya tahu tentang kisah ini. Di mana ayah saya tidak mau bertanggung jawab. Lalu dia membuang saya begitu, tidak mengakui, dan ibu saya juga karena malu sehingga dia itu tidak mau memelihara saya, lalu saya dititip kepada oma dan opa. Bapak Ibu, ketika beranjak dewasa begitu, saya diberitahu bahwa ini adalah opa dan omamu dan ini adalah bapamu. Nah, ini teman-teman yang dari Alor pasti tahu begitu tentang kisah ini. Nah, dan ketika saya tahu, itu membuat luka di dalam hati saya. Dan di dalam berjalannya waktu, saya berjanji kepada diri saya untuk membalas sakit hati itu. Dalam hati saya kurang ajar orang ini. Dia tidak bertanggung jawab, dia membuang saya, sehingga itu membuat sakit hati dalam diri saya. Sejak masih SD, SMP, SMA, bahkan waktu masuk kuliah awal-awal, itu ada sakit hati di dalam hati saya. Lalu Bapak Ibu, berjalannya waktu dalam anugerah Tuhan, Tuhan menangkap saya. Ya, saya pakai kata menangkap begitu. Karena dulu gara-gara ini akhirnya hidup juga berantakan. Karena merasa bahwa diri sudah tidak berharga lagi, diri sudah tidak layak lagi. Hidup, apa gunanya hidup begitu. Akhirnya hidup dengan sembrono. Gitu. Namun ketika Tuhan menangkap saya, Tuhan memproses saya, dan proses itu cukup panjang untuk saya bisa mengampuni ayah saya. Ketika dalam proses itu Bapak Ibu, ada teman-teman saya yang berkata kepada saya begini, Nabas, kamu itu harus mengampuni. Kamu kan calon hamba Tuhan. Ini ketika masuk STT Jeffrey semester pertama 1-2 begitu. Kamu kan hamba Tuhan, kamu akan mengajarkan pengampunan, kamu harus mengampuni. Bagaimana mungkin kamu mengajarkan pengampunan, kamu mengajarkan kasih, tapi kamu sendiri masih menyimpan kepahitan. Gitu. Bapak Ibu, ini terdengarnya baik, ya. Ini terdengarnya baik. Tetapi Bapak Ibu, itu membuat saya menjadi tidak otentik. Di depan teman-teman saya yang bicara demikian, saya akan baik-baik saja, tetapi di dalam hati saya menyimpan kepahitan. Lalu ada teman yang berkata begini, kamu harus mengampuni. Karena kalau kamu tidak mengampuni, itu akan menjadi penyakit dalam hidupmu, dalam hatimu. Dan itu akan menghasilkan penyakit-penyakit yang lain. Lalu dipakai ayat lagi ya, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Gitu. Nah tapi di dalam bagian ini Bapak Ibu, ini tidak menyembuhkan luka hati saya. Mungkin ini menyelesaikan perilaku saya. Saya mungkin akan menjadi orang baik, tetapi luka itu masih membekas. Luka itu membuat hidup saya tidak menjadi otentik, membuat saya menjadi orang yang kasar, orang yang perlakuannya itu tidak baik. Begitu. Dan kalimat-kalimat ini, ungkapan-ungkapan dari teman-teman ini tidak menyelesaikan masalah dalam hati saya yang bergumul untuk mengampuni ayah saya. Satu ketika di dalam proses itu, Tuhan itu mengingatkan saya seperti ini. Nabas, mengapa kamu sulit mengampuni ayahmu? Bukankah kamu jauh lebih berdosa? Bukankah kamu pun tidak layak diampuni? Kamu adalah orang yang berdosa, kamu adalah orang yang jahat, harusnya kamu juga dihukum. Tetapi bukankah saya telah mengampuni kamu? Bapak Ibu, kalimat itu terus dalam hati saya. Kalimat itu terus memberikan saya, datang di dalam hati saya untuk mengoreksi hati saya. Dan dikatakan begini, Tuhan itu, bukankah saya, bukan hanya mengampuni kamu, tapi bukankah saya mengangkat kamu, mengadopsi kamu menjadi anakku. Dan hari ini bukankah kamu bisa memanggil saya sebagai Bapamu. Bapak Ibu, ketika saya menyadari itu, saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan di dalam anugerah dan kedaulatan Tuhan, saya bisa mengampuni Bapak saya.
Bapak Ibu, kalimat ini atau suara Tuhan dalam hati saya, bahwa kamu bukankah lebih layak, kamu tidak layak dikasihi, tetapi aku sudah mengasihi kamu. Kamu bukannya harusnya dihancurkan, kamu harusnya dibinasakan, tetapi aku datang, Yesus datang untuk membalut luka-lukamu. Yesus datang untuk mengangkat kamu. Yesus datang untuk mengobati kamu. Yesus datang untuk menyelamatkan kamu. Dan kasih yang sama itu menolong saya untuk bisa mengampuni Bapa saya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, pada akhirnya saya bisa memberikan pengampunan dan hati saya tidak menyimpan sedikit pun kepahitan kepada Bapa saya. Saya bukan hanya mengampuni saja, tapi saya mengasihi dia. Bapak Ibu, apakah stop sampai di situ? Tidak. Banyak hal di dalam kehidupan saya yang membuat saya sering kali bergumul. Dan ini adalah proses pengudusan setiap hari dalam hidup saya. Apakah saya sudah lolos? Apakah saya akhirnya terus melakukan kebaikan, terus mengasihi? Di dalam proses itu saya secara pribadi jatuh bangun. Dan ini juga saya ingin men-sharingkan kepada teman-teman, bahwa bukan kita tidak bisa, tapi karena kita tidak mau. Bukan karena kita tidak bisa mengasihi, tetapi karena kita tidak melihat kasih yang begitu besar dari Allah, sehingga kita tidak mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, kalau kita mau membagi kasih itu kepada orang lain, maka kita harus melihat bahwa ada kasih yang begitu besar yang sudah mengasihi saya, melampaui apa yang saya pikirkan, melampaui apa yang saya harapkan, yaitu kasih Tuhan Yesus itu. Dan kasih itu yang mampu menolong kita untuk berdamai dengan orang lain. Saudara, mungkin ada orang di sekitar kita yang pernah sakiti kita. Bahkan mungkin di dalam keluarga kita, hari ini Tuhan datang kepada kita. Ia mau kita mengampuni mereka. Ia mau kita mengasihi mereka dengan kasih Tuhan Yesus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Pertanyaannya, maukah kita sungguh-sungguh melihat kasih yang begitu besar, kasih yang sudah mengampuni kita, dan kasih itu maukah kita membagikan kepada orang-orang di sekitar kita? Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah berhenti berbicara. Kiranya Tuhan memartirkan firman ini dalam hidup kami. Kami terbatas, kami tidak mampu. Roh Kudus, tolong kami untuk melihat kepada karya salib Kristus yang telah mati bagi kami. Kasih terbesar yang telah kami temukan itu, yang telah kami dapatkan. Itu yang menolong kami. Itu yang menjadi dasar, motivasi, alasan kami untuk mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Materkanlah firman ini dalam hati kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Yesus. Amin.